Chapter 1491. Mundurnya wakil kepala aula dari Hall of Souls sebelum pertarungan jelas melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini benar-benar cepat lari. Xiaoyan menatap ke tempat di mana wakil kepala aula melarikan diri dan mengerutkan kening, tapi cemberut itu cepat rileks. Wakil kepala aula dari Hall of Souls bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan bintang 3 doseng yang canggih. Jika Ziyan tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiaoyan tidak yakin dia bisa benar-benar membunuh wakil kepala aula seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan wakil kepala aula jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, saya tidak dapat menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ziyan juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika ahli doseng bintang 3 bersikeras untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan wakil kepala aula dari Hall of Souls ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Oleh karena itu, Ziyan tidak akan bisa menahannya. Lupakan, tidak masalah jika dia kabur. Hall of Souls cepat atau lambat akan menebak bahwa kamilah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan Hall of Souls berselisih satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, Hall of Souls telah melancarkan serangan terhadap aliansi. Waktu dan waktu, kami akan membalas budi mereka. Jika tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa aliansi kita hanya bisa ditekan oleh Hall of Souls dan bertindak pengecut. Xiaoyan mengangguk. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia sedikit tertawa. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan api hati laut berarti dia telah memperoleh banyak hal selama perjalanan ini. Selain itu, mereka bahkan telah menghancurkan aula cabang Hall of Souls. Kerugian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak akan bisa dengan mudah menerimanya. Kamu juga harus menghabisi orang yang tersisa. Jangan biarkan salah satu dari mereka untuk melarikan diri. Xiaoyan melirik para ahli dari Hall of Souls yang melarikan diri ke segala arah saat Dokter Peri Kecil dan King Lin mengejar. Setelah itu, dia beralih ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Sein Guyu. Sein Guyu sudah dirugikan saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia mencoba untuk bertindak keras dengan kata-katanya, dia hanyalah banseng tingkat tinggi. Tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Yao Lao, yang merupakan seorang elit doseng. Hanya masalah waktu sebelum dia dihabisi. Perhatikan Guyu. Jangan biarkan hantu tua ini kabur. Iya, Ziyan mengangguk. Sosok halusnya bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi naga besar yang menyerang sekawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam waktu singkat, para ahli dari Hall of Souls itu benar-benar dibunuh olehnya. Xiaoyan terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian sepihak ini. Dia menunduk untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kejam menebas aula besar itu. Pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan membelah aula besar itu, mengungkapkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Para bajingan dari Hall of Souls ini menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup seperti badai liar. Rantai itu hancur berantakan dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu membuka mata mereka saat ini. Mereka memandang sekeliling mereka dengan sikap lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan dipancarkan. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan.
Mereka telah dikunci di tempat ini selama beberapa tahun sebagai tahanan. Kadang-kadang, bahkan kematian itu sendiri telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan Hall of Souls menangkapmu lagi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara saat dia melihat jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampak begitu bahagia dan gembira hingga mereka menangis. Banyak jiwa berlama-lama di langit. Beberapa berlutut ke Xiao Yan sementara yang lain membungkuk dalam-dalam padanya. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari penghalang dengan peluit dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Matanya melihat ke aula yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalamnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan mengirim pilar batu setinggi 1000 kaki terbang. Xiao Yan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan terbelah untuk mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada gugusan cahaya berukuran 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Klaster cahaya transparan. Bagian luarnya terpasang pada banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Kelompok cahaya ini adalah sesuatu yang telah terbentuk dari tubuh spiritual itu sebelumnya. Ini adalah... Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat gugusan cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam klaster cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yao Lao ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Hantu tua itu guyu dengan cepat dihabisi setelah Ziyan turun tangan. Karenanya, Yao Lao bebas melihat-lihat. Inti jiwa, Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa ada isyarat esensi jiwa. Ini adalah fondasi untuk pembentukan jiwa. Itu bisa digambarkan sebagai energi paling misterius tapi paling murni di dunia. Jumlah jiwa yang begitu besar membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Ekspresi Yao Lao sedikit rumit saat dia berkata, kelompok cahaya jiwa ini seharusnya menjadi koleksi main hall selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa barang sepenting itu. 1 juta jiwa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Metode Hall of Souls ini memang ganas. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1 juta jiwa. Selain itu, ini hanya main hall. Masih ada cukup banyak aula cabang di Central Plains. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti itu. Hall of Souls ini benar-benar momok di seluruh benua. Mereka memang momok. Yao Lao tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Hall of Souls ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya yang tercela. Metode misterius dan kejam seperti itu sedikit berbeda dengan mendapatkan darah atau daging dari orang yang hidup. Selain itu, metode ini mungkin lebih ganas. Aku ingin tahu apa yang direncanakan oleh Hall of Souls dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, seseorang mungkin bisa melangkah ke di state yang legendaris jika seseorang beruntung. Yao Lao perlahan menjelaskan. Apakah maksud guru bahwa seseorang dari Hall of Souls, bukan, klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke di state? Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini mungkin masalahnya.
Tapi saya tidak bisa memastikan. Mereka berencana membuat saya tunduk kepada mereka ketika saya ditangkap oleh Hall of Souls saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis saya untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tetapi saya tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu persis apa yang mereka ingin saya lakukan. Berdasarkan tebakanku, itu pasti terkait dengan esensi jiwa ini. Yao Lao membelai dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Kumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya menjadi satu langkah dari banyak langkah. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan pernah bertemu dengan Demon Sein Huang Quan. Ahli puncak ini telah berlatih sampai jiwanya mencapai keadaan di, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan fragmen jiwanya yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai keadaan di, seseorang tidak akan bisa mencapai kelas Dodi. Mungkin, hal yang dia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Mungkinkah hal yang diklaim hilang oleh Demon Sein Huang Quan adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia mendesah. Dia tidak memiliki petunjuk bahkan setelah memikirkan tentang apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang telah dibentuk Man Hall setelah mengalami banyak kesulitan. Nilainya sangat luar biasa dan tak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini diciptakan dari pembantaian orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, secara alamiah tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kamu harus menerimanya. Tingkat kesadaran spiritual Anda saat ini berada di negara surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk pergi ke negara surgawi yang sempurna. Ini pasti akan membantumu untuk merebut api teratai setan yang memurnikan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan terkejut saat mendengar saran ini, tapi dia tidak bertindak. Dia menoleh dan melihat ke klaster cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan gugus cahaya dan dengan lembut berkata, "Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan kilau samar mengirimkan sinyal. Sepertinya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari klaster cahaya jiwa. Xiao Yan diam-diam menerima pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa telah dikumpulkan di dalam gugus cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk sepenuhnya memurnikan emosi ini. Jika seseorang menyerapnya secara acak, mereka akan membengkokkan pikirannya. Namun, satu kalimat dari Xiao Yan tampaknya diam-diam telah menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang telah dibentuk oleh esensi jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit orang-orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emoti ini, orang-orang dari Hall of Souls tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Chapter 1492. Mereka yang memiliki pertalian memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Sepertinya Anda dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Yao Lao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah melihat Xiao Yan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam klaster cahaya jiwa. Orang-orang dari Hall of Souls ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Xiao Yan mendesah pelan. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia meletakkan klaster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya.
Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di aula manusia kecuali wakil kepala aula, yang telah melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual yang akan lenyap dari dunia setelah kematian, masih banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Makanya, area ini ditutupi dengan mayat. Aroma darah yang kaya membubung ke langit. Riak kecil muncul di mata Xiao Yan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikit pun untuk orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang ternoda nyawa. Bahkan klan Xiao hampir disingkirkan oleh orang-orang ini dari Hall of Souls. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama di wilayah yang tertutup mayat ini. Setelah meraih gugusan cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati menggeledah daerah itu sekali lagi sebelum mereka mengikutinya dengan cepat. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiao Yan pergi, ruang di gunung yang jaraknya dekat mulai berfluktuasi. Sosok hitam muncul darinya dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa yang telah dikumpulkan Menholku dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala aula dari Hall of Souls, yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang melihat kedalaman aula yang kosong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat. Main Hall dianggap sebagai aula cabang penting dalam Hall of Souls. Jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, esensi jiwa yang dikumpulkannya sangat kuat. Sekarang, esensi jiwa itu telah diambil oleh Xiao Yan dan jiwa-jiwa yang dipenjara itu juga telah dilepaskan olehnya. Kehilangan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa menahannya. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga Void kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam Hall of Souls yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan karena membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala aula dari Hall of Souls menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Saat itu, Xiao Yan telah menjadi semut yang sangat kecil di mata Hall of Souls, namun setelah 1 dekade, semut dari masa itu perlahan-lahan tumbuh ke titik di mana seluruh Hall of Souls tidak bisa menghadapinya. Kecepatan di mana dia tumbuh benar-benar menyebabkan seseorang merasakan penyesalan tanpa akhir hanya dengan memikirkannya. Jika mereka memberi perhatian lebih saat itu, mereka akan bisa menyingkirkan musuh besar sejak dini. Api teratai iblis pemurnian akan turun di dunia ini dalam 2 bulan. Kepala aula pasti akan terlibat saat itu. Jika klan dapat memperoleh api lotus pemurnian iblis, kita akan dapat melompati rencana kita ke depan. Ini bisa membantu mengganti kerugian dari kehancuran Main Hall. Mata wakil kepala aula dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi saat tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut api iblis teratai pemurnian terakhir kali, menunda rencana klan Hun. Kali ini, klan Hun kita pasti akan mendapatkannya. Setelah kami mendapatkan api iblis itu, klan tidak perlu lagi mengikuti apa yang disebut kesepakatan klan. Pada saat itu, ahli klan akan turun tangan dan Xiao Yan hanya akan mati. Xiao Yan, tunggu saja, klan Hun saya pasti akan membalas dendam. Anda telah menghancurkan Main Hall kami, tetapi lain kali, kami akan menghancurkan aliansi Sky Mansion Anda. Wakil kepala Hall of Souls menghilang dari dunia, tetapi suaranya yang jahat dan kejam perlahan bertahan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berita bahwa aula Hall of Souls telah dihancurkan mungkin belum diumumkan,
tetapi sudah jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi yang begitu mengejutkan. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 minggu setelah insiden itu, masalah ini tampaknya telah menumbuhkan sayap dan meroket di sekitar Central Plains, menimbulkan banyak kejutan. Faksi di Central Plains semuanya dengan jelas menyadari kekuatan Hall of Souls. Keberadaan sombong ini telah berdiri di puncak Central Plains. Bahkan Menara Pil telah dirugikan selama banyak pertempuran dengan mereka. Makanya, banyak orang tidak berani membalas dendam meski telah menderita ke Hall of Souls. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekan kebencian di hati mereka. Setelah mendengar berita seperti itu, wajar jika beberapa orang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Faksi super baru yang dikenal sebagai Aliansi Sky Mansion juga mulai dianggap serius. Saat itu, tidak ada yang memikirkan aliansi ini. Bagaimanapun, Hall of Souls terlalu kuat, dan aliansi telah diserang beberapa waktu sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa aliansi mulai goyah saat menghadapi badai. Namun, aliansi telah mengambil tindakan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Sky Mansion tidak takut dengan Hall of Souls. Sesuatu seperti menghancurkan aula manusia dari 3 aula Tiangang adalah sesuatu yang Menara Pil tidak pernah capai bahkan selama perang mereka dengan Hall of Souls. Kali ini, aliansi berhasil melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Aliansi Sky Mansion, tidak diragukan lagi telah menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Hall of Souls. Karena penghancuran Main Hall, seluruh Central Plains dan aliansi berakhir dengan suasana yang sangat bersemangat. Sementara ini terjadi, Xiaoyan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, jadi dia bisa memperbaiki dan menyerap esensi jiwa segera. Keadaan spiritualnya berada di negara surgawi tingkat lanjut. Dia sedikit lebih kuat daripada Yao Lao, tapi masih ada satu keadaan setelah keadaan maju ini. Itu adalah negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi sempurna barulah mungkin untuk maju ke keadaan yang legendaris. Jiwa di state jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini kebanyakan adalah keberadaan puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huang Quan. Meskipun melangkah ke state, tidak berarti bahwa seseorang akan bisa menjadi Dodi yang asli. Ada satu hal yang tidak perlu diragukan. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Doseng, kekuatan spiritual seseorang akan memungkinkan kekuatan seseorang melonjak melampaui batas dan maju lagi. Seseorang bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan setengah seperti Demon Saint Huang Quan. Tentu saja, kemajuan kondisi spiritual seseorang sangatlah sulit. Hampir tidak ada orang yang mencapai negara surgawi sempurna bahkan di seluruh benua. Nenek moyang misterius Menara Pil kecil, yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin satu orang. Kepala klan Gu dan klan Hun mungkin juga telah mencapai keadaan itu, tapi terlepas dari bagaimana seseorang menghitungnya, jumlahnya akan sangat kecil. Xiaoyan duduk di atas batu besar di atas gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya berukuran 5 kaki yang mengambang di depannya. Kilau lembut dan murni terus dipancarkan darinya. Cahaya mendarat di rerumputan dan dedaunan di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi lebih hijau. Mata Xiaoyan mempelajari klaster cahaya jiwa ini saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh gugusan cahaya. Setelah kontak ini, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang luas dan kuat yang terkandung dalam kelompok esensi jiwa ini. Perasaan itu menyebabkan jiwa di alisnya terasa sangat hangat. Engah. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Sekelompok api coklat keabu-abuan dengan warna biru samar dimuntahkan. Api surgawi di dalam tubuhnya telah memurnikan api hati laut. Tentu saja, pertumbuhan setelah memurnikan api surgawi ini tidak signifikan, sesuatu yang diharapkan Xiaoyan. Kekuatannya hanya maju sedikit,
tetapi tidak cukup untuk mencapai bintang kedua menengah dari kelas Doseng. Mantra api juga telah sedikit meningkat, tetapi itu hanya maju dari metode Qi kelas Kuaso Tian ke metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Peningkatan tidak terlihat jelas. Xiao Yan tidak merasa tertekan karena situasi ini karena hatinya telah siap untuk ini. Dia sudah menjadi Doseng elit, yang berbeda dari kekuatannya saat itu. Api surgawi biasa tidak lagi bisa menarik perhatiannya. Nyala api muncul dan melayang di bawah klaster cahaya jiwa sebelum berubah menjadi api yang mengamuk yang membungkus klaster cahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni, ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Hall of Souls. Sangatlah baik untuk selalu ekstra hati-hati. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam gugusan cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat samar yang dipancarkan darinya. Uap hitam ini dengan cepat menghilang. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalamnya. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari Hall of Souls. Jika seseorang menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwa seseorang, itu akan berakhir dengan gejala sisa yang parah. Orang-orang dari Hall of Souls ini memang sangat kejam. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Nyala api melonjak saat itu benar-benar menghaluskan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam gugus cahaya. Setelah menghilangkan uap hitam ini, klaster cahaya jiwa menjadi lebih jernih. Sekilas, itu tampak seperti ilusi. Perbaikan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiao Yan perlahan menyebarkan nyala api. Dia melihat gugusan jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangannya bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok manusia yang tampak seperti Xiao Yan. Sosok ini duduk di depan klaster cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya. Kekuatan isap melonjak darinya. Gugus cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan isap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugus jiwa. Itu bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum mengalir ke mulut, lubang hidung, dan pori-pori saat terus melonjak ke dalam dirinya. Permukaan jiwa Xiao Yan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat ia mulai menyerap lebih banyak dan lebih banyak esensi jiwa. Chapter 1493. Crash Crash. Gugus cahaya jiwa perlahan berfluktuasi. Gelombang demi gelombang suara yang jelas berbicara saat esensi jiwa murni yang tidak biasa dituangkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Wajah tubuh yang jiwa Xiao Yan telah berubah menjadi secara bertahap mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini mengalir masuk jiwanya sepertinya telah tenggelam dalam cahaya hangat. Perasaan itu seperti bayi dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal misterius samar diam-diam mulai muncul di permukaan jiwanya. Sekilas, jiwanya tampak seperti orang yang sebenarnya, menyebabkan jiwa tampak sangat misterius. Bagian dalam gugusan cahaya jiwa mengandung kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan esensi ini dibentuk setelah Hall of Souls telah mengekstraksi 1 juta jiwa. Sebelum esensi jiwa yang begitu luas dan perkasa, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa seolah-olah dia sangat kecil. Jatuh. Karena lebih banyak esensi jiwa diserap oleh Xiao Yan, gelombang melingkar dari riak tak terlihat mulai terbentuk bersamanya di tengah. Riak tak terlihat ini menyebabkan area dalam jarak 10.000 kaki gunung tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Semua makhluk hidup di dalam hutan pegunungan merasakan tekanan yang berasal dari jiwa mereka. Tekanan ini bahkan menyebabkan magical beast yang paling ganas di dalam gunung untuk berbaring di tanah dalam ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengaum. Swoosh. Aktivitas pelatihan Xiao Yan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi itu memiliki tekanan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang. Segera setelah riak menyebar, dengan cepat terdeteksi oleh banyak ahli di dalam paviliun bintang jatuh. Banyak sosok bergegas, tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka 10.000 kaki jauhnya dari gunung tempat Xiao Yan berlatih.
Beberapa dari mereka tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh dari langit. Banyak ahli merasa shock muncul di dalam hati mereka. Mereka buru-buru mundur dan baru berangsur-angsur merasa lebih baik setelah meninggalkan gunung dengan radius 10.000 kaki. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah gunung dengan awan yang masih tersisa di atasnya. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi menakutkan. Kelompok Yao Lao juga muncul di langit. Mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi muram. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiao Yan telah jauh melampaui Yao Lao baik dalam hal doki dan jiwanya. Negara surgawi sempurna selain leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di menara pil kecil telah mencapai kondisi ini. Anda benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiao Yan cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa dari iblis tua mereka. Mata tetua pertama dari menara pil kecil sedikit iri saat dia menatap gunung tempat Xiao Yan berlatih. Dia dengan lembut menghela nafas. Keadaan spiritualnya tetap berada di negara surgawi yang maju selama 100 tahun, namun dia belum dapat menyentuh negara surgawi yang sempurna. Sangatlah mungkin untuk mengetahui betapa sulitnya meningkatkan kondisi spiritual seseorang. Yao Lao sedikit tersenyum. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Kemampuan Xiao Yan untuk mencapai tahap ini telah melebihi harapan terliarnya. Jika seseorang membahas bakat, ada banyak orang yang lebih berbakat daripada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan perlahan bertahan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu ke tingkat yang membuat orang-orang yang sangat berbakat itu mendongak. Mencapai level ini membutuhkan keberuntungan, ketekunan, dan banyak pengalaman hidup dan mati. Klan Yao begitu aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan melakukan perjalanan ke sana bersama Xiao Yan. Saya tidak memiliki pemikiran lain tentang klan ini, tetapi saya harus memastikan bahwa nama orang tua saya terukir di tablet klan. Ini adalah janji yang kuberikan pada mereka saat mereka mati saat itu. Yao Lao meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit barat yang jauh. Matanya berisi kesedihan yang jarang terlihat. Seluruh hidupnya sangat bergelombang. Untungnya, surga memberinya harapan pada saat yang paling sunyi. Di gunung jauh di belakang klan Xiao di kota Wutan di masa lalu, dia telah menempatkan taruhan terakhirnya pada pemuda yang lembut itu. Aku ingin tahu berapa lama Xiao Yan akan berlatih kali ini. Menghitung hari, api teratai pemurnian iblis akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hall of Souls diam-diam mulai bergerak. Mereka mengincar api teratai setan yang memurnikan. Feng Zunze, yang berada di belakang Yao Lao, mengungkapkan beberapa berita. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang, kita hanya harus menunggu dia melakukan terobosan. Selain itu, keluarkan perintah bahwa tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiao Yan berlatih. Yao Lao sedikit tersenyum. Dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, tubuhnya bergerak, dan dia perlahan kembali ke aula utama. Dimengerti. Hari demi hari berlalu di tengah pelatihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak menghilang. Sebaliknya, itu secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah sebulan, hampir seluruh alam bintang terpengaruh oleh riak itu. Karenanya, selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit. Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih untuk berlari di tanah. Kelompok Yao Lao tak berdaya menghadapi tekanan. Bahkan mereka hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual itu, jadi wajar saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk membantu orang lain. Selain itu, tekanan semacam ini dianggap sebagai bentuk pelatihan lain bagi murid Paviliun Bintang Jatuh. Hanya berjalan-jalan bisa dianggap sebagai pelatihan. Dengan eselon atas Paviliun Bintang Jatuh mengadopsi mentalitas seperti itu, para murid Paviliun Bintang Jatuh akhirnya menanggung tekanan spiritual yang pahit selama sebulan penuh.
Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak orang merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka tumbuh secara samar-samar setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak murid merasa terkejut. Mereka bukanlah alkemis dan secara alami hanya menemukan sedikit kesempatan untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka senang bisa berkembang karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Setelah merasakan beberapa manfaat, tidak ada yang terus mengeluh. Beberapa murid berbakat memandang situasi ini sebagai pengalaman pelatihan yang langka. Tidak hanya mereka mencoba untuk tidak meninggalkan alam bintang, mereka bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung tempat Xiao Yan berlatih. Para murid paviliun bintang jatuh yang mencari tekanan, akan mengalami kekuatan spiritual mereka mulai melonjak. Bagaimanapun, tekanan spiritual dari negara surgawi yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung sembarang orang. Saat Xiao Yan berlatih, beberapa esensi jiwa itu mulai tersebar di seluruh dunia bintang di bawah kendalinya. Jika murid paviliun bintang jatuh beruntung untuk menyerap dan bergabung dengan sepotong, itu tidak akan ada bedanya dengan jika pil dewa jatuh dari langit. Setelah gelombang pertama murid merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh alam bintang sekali lagi menjadi hidup. Puluhan ribu murid paviliun bintang jatuh perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiao Yan berlatih. Seolah-olah mereka berjalan di dalam rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka lelah. Tentu saja, kelelahan ini meningkatkan kecepatan latihan para murid sambil membawa beberapa kelelahan. Setelah keinginan untuk berlatih menyebar, bahkan beberapa sesepuh dari paviliun bintang jatuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti pelatihan khusus semacam ini. Bahkan kelompok Yao Lao tercengang oleh keadaan alam bintang. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tak disangka Xiao Yan akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, pelatihan semacam ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi murid paviliun bintang jatuh. Setelah merasakan perasaan jiwa negara surgawi sempurna, mereka akan dapat menghindari beberapa jalan memutar yang tidak perlu selama perjalanan masa depan mereka. Suasana aneh di alam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari. Baru setelah itu atmosfer ini menghilang ketika tekanan spiritual perlahan-lahan berkurang. Ekspresi kelompok Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius setelah tekanan spiritual ini, yang telah menyebar ke seluruh dunia bintang, berkurang. Mereka bisa merasakan riak tak terlihat yang kuat seperti dunia yang diam-diam berkumpul jauh di dalam pegunungan. Xiao Yan akan segera bangun. Kelompok Yao Lao sadar bahwa latihan Xiao Yan secara bertahap mendekati akhir. 2 hari lagi berlalu sementara kelompok Yao Lao menunggu. Xiao Yan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal aneh di depannya. Penampilan sosok ini sama dengan Xiao Yan. Esensi jiwa yang awalnya berukuran 5 kaki di depan sosok manusia kristal ini hanya setengah ukuran kepala. Gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan-lahan melayang darinya. Sosok manusia kristal itu duduk diam seperti patung. Itu lama kemudian sebelum mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan isap melonjak dan klaster jiwa setengah kepala besar bergegas ke depan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki mulut kristal Xiao Yan. Bang! Tubuh kristal Xiao Yan tiba-tiba bergetar setelah klaster cahaya jiwa itu memasuki mulutnya. Cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya saat fluktuasi seperti dunia yang tak terlihat menyapu ke segala arah seperti badai. Pada saat ini, awan gelap menutupi langit sementara petir liar menari-nari. Chapter 1494. Gemuruh. Awan gelap menutupi langit. Petir berkedip seperti ular perak sementara guntur meraung dan bergema di seluruh dunia bintang. Pada saat yang sama, riak tak terlihat yang luar biasa menyapu dari gunung seperti badai.
Sungguh fluktuasi spiritual yang menakutkan. Kelompok Yao Lao mengungkapkan ekspresi serius saat mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit yang telah digerakkan oleh kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mata Yao Lao menunjukkan ekspresi kaget. Kekuatan spiritual dari negara surgawi sempurna sebenarnya sekuat ini. Sekarang, hanya kekuatan spiritual Xiao Yan saja yang bisa melawan Do Seng Bintang 2, tetua pertama menara pil kecil membelai jenggotnya dan perlahan menyatakan. Beberapa kejutan muncul di mata Ziyan di samping. Tubuh fisik naga Void kuno sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang yang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Dikabarkan bahwa jika seseorang maju ke di state yang legendaris, jiwanya tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang dihancurkan dengan paksa, benih jiwa yang tersisa secara bertahap akan berkumpul bersama, memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Negara surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah dari di state, tapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan negara surgawi tingkat lanjut. Yao Lao berbicara dengan suara muram. Begitu jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna, itu tidak berbeda dengan tubuh fisik seseorang. Dimungkinkan untuk memisahkan jiwa seseorang saat bertarung sehingga bisa bergandengan tangan dengan tubuh fisik seseorang. Kerja sama antara keduanya tidak ada bandingannya. Kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat. Tetua pertama dari menara pil kecil tertawa. Tawanya mengandung rasa iri. Sebelum maju ke negara surgawi sempurna, jiwa seseorang masih akan tampak sedikit lemah. Biasanya, tidak ada yang akan memanggilnya. Bagaimanapun, kerusakan yang akan diterima seseorang jika jiwanya terluka terlalu besar. Namun, saat melangkah ke negara surgawi sempurna, jiwa seseorang akan dapat hidup dalam bentuk lain. Apalagi kekuatan yang dimilikinya tidak akan kalah dengan tubuh sebenarnya. Kekuatan pertahanannya akan membuat seseorang terdiam. Akan sangat kuat saat bergandengan tangan dengan tubuh sebenarnya dalam pertarungan. Negara surgawi sempurna mungkin masih berada di dalam negara surgawi, tetapi itu sama sekali berbeda dari keadaan tingkat lanjut. Dari sudut pandang tertentu, seseorang dapat dikatakan telah memperoleh pendamping tambahan dengan kerja sama yang tak tertandingi begitu kekuatan spiritualnya mencapai keadaan surgawi sempurna. Kekuatan rekan tempur ini ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, itu agak mirip dengan keterampilan Do seperti tubuh ilusi 3000 petir, yang dapat membentuk avatar, tetapi kekuatan dan aspek lain dari avatar yang dibentuk oleh tubuh 3000 ilusi petir tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang dibentuk ketika jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna. Kekuatan spiritual yang tak terlihat diam-diam beriak dari awan tebal seperti gelombang air. Seluruh alam bintang telah tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, dia bisa merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun dari semua orang di alam bintang. Xiao Yan menyadari pikiran banyak orang hanya melalui fluktuasi emosional ini. Ini adalah bentuk kontrol lain, wawasan ke dalam hati orang lain. Teknik seperti itu dicapai oleh Xiao Yan dengan jiwa negara surgawi sempurna. Apakah ini negara surgawi yang sempurna? Gumaman rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dirinya saat ini dan dirinya yang sebelumnya. Jika kekuatan spiritual di masa lalu digambarkan sebagai pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Swosh swosh. Dengan pemikiran dari Xiao Yan, fluktuasi spiritual tak terlihat menyebar seperti air banjir. Dalam sekejap mata, mereka telah melampaui alam bintang sebelum menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam 1 menit singkat, banyak kejadian dalam radius 500 km dari paviliun bintang jatuh tercermin ke dalam pikiran Xiao Yan. Selain itu, kecepatan fluktuasi spiritual ini terus meningkat bukannya berkurang. Fluktuasi tak terlihat menyapu sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya,
Tetapi selain beberapa ahli dengan indera tajam, yang merasa kulit mereka berubah sedikit dingin, individu yang tersisa, termasuk beberapa yang telah mencapai puncak kelas Douzun, tidak dapat melakukannya, merasakan apapun meski diawasi oleh yang lain. Fluktuasi spiritual Xiaoyan menyebar melampaui 500 km. Dia bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan. Dia bahkan mampu mendeteksi beberapa jiwa dari dalam pegunungan yang jarang penduduknya mengamatinya. Jelas, mereka telah menemukan fluktuasi spiritualnya. Central Plains memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Fluktuasi spiritual menyebar dengan cepat. Xiaoyan hendak menariknya ketika dia tiba-tiba merasakan semangat yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan fluktuasi spiritual menyebar jauh melebihi kecepatan tubuh fisik seseorang. Dalam waktu singkat, jiwa Xiaoyan telah mencapai sumber yang membangkitkan perasaan panas itu. Tempat itu dipenuhi dengan pegunungan dan perbukitan. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Rasa sakit membakar yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam jiwanya ketika fluktuasi spiritual menyentuh cahaya putih krem ini. Ini adalah rasa sakit yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan menjadi agak kusam. Ada 5 jenis api surgawi yang tergabung dalam jiwanya. Api surgawi biasa tidak akan dapat menyebabkan dia merasakan panas sedikit pun, apalagi rasa sakit yang membakar. Boom boom boom. Sementara Xiaoyan merasa terkejut, gugus cahaya misterius di benaknya, yang telah diperoleh dari peta kuno api teratai pemurnian iblis, berguncang dengan keras pada saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut saat dia melihat ruang terdistorsi di udara. Hatinya bergumam, tempat ini adalah lokasi di mana api teratai pemurnian iblis akan turun. Hanya api teratai setan yang memurnikan yang mampu menyebabkan gugus cahaya misterius di belakang pikiran Xiaoyan bereaksi. Hanya api teratai setan yang memurnikan yang dapat menyebabkan Xiaoyan, yang memiliki perlindungan dari 5 jenis api surgawi, merasakan sakit yang membakar. Bang! Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak sementara Xiaoyan sedang melihat ruang terdistorsi dengan kejutan besar di dalam hatinya. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang angkasa. Itu bertabrakan dengan keras dengan fluktuasi spiritual Xiaoyan. Bentrokan mengerikan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan lengah. Suara mendengung terus bergema di benaknya. Dia bahkan merasa agak pusing. Siapa ini? Reaksi Xiaoyan cukup cepat. Dia pulih seketika setelah mengalami serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar. Karena penyerang dapat menyebabkan dia menderita beberapa kerusakan, jelas bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak lebih lemah darinya. Kamu adalah anak muda dari klan Xiao, Xiaoyan. Hati Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Pada saat yang sama, Xiaoyan memancarkan fluktuasi spiritual. Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang saya? Tampaknya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh Manhole telah ditelan olehmu. Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Anda memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Souls saya gagal berkali-kali. Anda benar-benar mewujudkan beberapa gaya Xiao Xuan. Orang misterius itu tidak menjawab Xiaoyan saat suaranya yang tenang perlahan ditransmisikan ke dalam hati Xiaoyan. Anda adalah kepala dari Hall of Souls. Fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam jiwa Xiaoyan. Siapa lagi di dalam Hall of Souls selain kepala aula, yang belum menunjukkan dirinya, mampu melatih jiwanya ke tingkat seperti itu? Awalnya, saya berencana untuk menunggu sampai api teratai iblis pemurnian muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah,
Tapi karena Anda berani mengintip lokasi di mana api iblis akan lahir, Anda harus mengikuti kepala ini kembali ke Hall of Souls. Inti jiwa dari Hall of Souls saya bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati siapapun. Setelah suara acuh tak acuh itu terdengar, Xiaoyan tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi penjara. Bahkan jiwanya menjadi lesu. Kekuatan spiritual Anda memang sangat kuat. Sayangnya, tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah. Ruang kosong berfluktuasi sebagai tangan hitam besar, yang berukuran beberapa ribu kaki, terbentuk di langit. Itu mencapai ruang tempat jiwa Xiaoyan berada. Kun Mi Seng, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu? Suara samar tua tiba-tiba terdengar sementara tangan hitam besar menyerang Xiaoyan. Sebuah tangan yang sama besar terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba bentrok satu sama lain. Badai spiritual yang mengerikan meluas saat pembatasan ruang sekitarnya dihancurkan. Hantu tua, kamu memang sedang memantau api teratai setan yang memurnikan. Kepala aula dari Hall of Souls segera berteriak setelah serangannya diblokir. Aku hanya tidak ingin itu mendarat di tangan Hall of Souls-mu, suara tua itu perlahan menjawab. Tinggalkan tempat ini. Suara tua terdengar di dalam hati Xiaoyan saat penjara spasial itu hancur. Xiaoyan merasakan jiwanya sepertinya didorong dengan keras. Suara seperti guntur muncul di samping telinganya. Dalam waktu singkat, dia telah menarik diri ke pikirannya. Kepalanya mengeluarkan keringat dingin. Seekor sapi perlahan makan di rumput di lapangan ribuan kilometer dari paviliun bintang jatuh saat jiwa Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Ada seorang pria remaja di atas punggung sapi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit jauh di barat laut. Ekspresi tua dan berpengalaman, yang sepertinya telah melihat segala sesuatu di dunia, memenuhi mata jernih itu. Kelahiran api iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang mengguncang bumi. Pemuda penggembala sapi mendesah dengan suara lembut. Dia mengayunkan cambuknya dan sapi itu perlahan menuju ke kejauhan. Chapter 1495. Di puncak gunung, Xiaoyan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Dia tidak berharap jiwanya yang berkeliaran menuntunnya untuk bertemu dengan kepala aula Hall of Souls yang sulit dipahami itu. Jika ahli misterius itu tidak membantu, akan sedikit sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Meskipun Xiaoyan tidak kalah dengan kepala Hall of Souls dalam hal tabrakan spiritual, kepala suku benar dengan mengatakan bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiaoyan dan kekuatan aslinya. Kepala Hall of Souls mungkin lebih besar dari Ziyan. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dia menekan jantungnya yang berdetak kencang. Masalah sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala Hall of Souls. Hanya jiwanya saja yang bisa menyebabkan Xiaoyan merasa tidak berdaya. Namun, saya ingin tahu siapa ahli misterius itu. Saya tidak berpikir saya mengenal orang yang begitu kuat. Mengapa dia membantu saya? Xiaoyan merajut alisnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan gambaran tentang berapa banyak ahli tersembunyi yang ada di Central Plains setelah tur spiritual ini. Dia hampir bertemu dengan kecelakaan bahkan dengan jiwa negara surgawi sempurna. Karena ahli misterius itu bersedia membantu dia sepertinya adalah teman daripada musuh. Jika saya dapat menemukan identitasnya, dia mungkin sangat membantu. Mata Xiaoyan berkedip. Pakar misterius dari sebelumnya jelas tidak takut pada kepala Hall of Souls. Dia bahkan tidak dirugikan ketika mereka bentrok. Xiaoyan bahkan bisa mendeteksi ketakutan dalam teriakan kepala aula. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakuti seorang ahli seperti kepala Hall of Souls. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di dalam mata hitamnya itu. Dia berhasil mendapatkan banyak dari tur spiritual ini.
Tidak hanya dia bertemu dengan kepala Hall of Souls, dia juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel api teratai iblis pemurnian di dalamnya. Namun, dari cara kepala Hall of Souls dan ahli misterius muncul di daerah itu, jelas bahwa para ahli puncak ini telah mendeteksinya. Oleh karena itu, mereka berjaga-jaga. Bertemu dengan kepala Hall of Souls kali ini sepertinya Xiao Yan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dari penampakan-penampakan yang rusak dari ruang itu, jelaslah bahwa api teratai pemurnian iblis berencana untuk membebaskan diri. Mungkin, itu akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan. Xiao Yan dengan lembut menggosok kedua tangannya. Tabrakan dengan kepala Hall of Souls ini memungkinkan Xiao Yan memahami kekuatannya. Xiao Yan saat ini tidak akan memiliki kesempatan menang jika dia bertemu dengannya. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan api teratai pemurnian iblis dengan segala cara. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatannya hanya akan melonjak dengan cepat jika dia menelan api teratai iblis yang memurnikan. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut pada kepala Hall of Souls. Padahal, di belakang kepala Hall of Souls ada klan Hun yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimana Xiao Yan bisa bentrok dengan klan Hun jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari Hall of Souls? Harus diketahui bahwa faksi yang menakutkan ini bahkan telah membunuh leluhurnya Xiao Xuan. Aku pasti harus mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Kelompok cahaya misterius di kepalanya, yang telah diperoleh dari peta kuno, sekali lagi menjadi tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna Xiao Yan, dia tidak dapat memasuki gugusan cahaya itu. Hal ini sepertinya bereaksi terhadap api lotus yang memurnikan iblis. Itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demon Lotus Saint yang legendaris saat itu. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua fragmen peta hanya untuk mendapatkan rahasia yang sudah diketahui banyak orang. Jika klaster cahaya ini tidak memiliki kegunaan lain, Xiao Yan akan merasakan dorongan untuk menyeret Saint Lotus Suci Pemurnian untuk mengutuknya. Jari-jari Xiao Yan tanpa daya mengusap kepalanya. Dia mengembalikan pikiran ini ke dalam hatinya dan berdiri. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual di alisnya melonjak. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang seperti kehidupan. Xiao Yan melihat sosok spiritual di depannya, yang memiliki penampilan yang sama dengannya. Wajah Xiao Yan juga dipenuhi dengan kehidupan. Itu tidak tampak kusam atau lamban. Keduanya tampak seperti kembar dari kejauhan. Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Yan di depannya saat dia mengulurkan tangannya. Tolong jaga aku baik-baik. Xiao Yan, yang dibentuk oleh jiwa Xiao Yan juga tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Xiao Yan. Adegan ini tampak sangat lucu dan sedikit aneh. Sebenarnya ada dua Xiao Yan. Sedikit fluktuasi muncul di langit saat sekelompok orang muncul. Mereka melihat kedua sosok yang berpegangan tangan dan terkejut. Ziyan berseru. Dia bergegas ke bawah dengan wajah ingin tahu dan meraih mereka berdua untuk diperiksa lebih dekat. Avatar spiritual yang terlihat persis seperti tubuh asli seseorang. Negara surgawi sempurna memang memenuhi reputasinya. Tetua pertama dari menara pil kecil perlahan mendarat. Dia melihat avatar Xiao Yan, yang dipenuhi dengan kehidupan, saat dia tanpa sadar memuji. Selain itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Kerja sama apapun di antara keduanya juga bisa dikatakan sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Yao Lao membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang mengalir ke alis Xiao Yan.
kamu akhirnya menyelesaikan pelatihanmu. Berdasarkan waktu, api teratai pemurnian iblis akan segera muncul di dunia. Kami masih belum yakin di mana itu akan muncul. Namun, jika waktunya tiba, pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Feng Zunze tertawa. Saya sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia ragu-ragu sejenak setelah melihat wajah Feng Zunze tercengang. Akhirnya dia berkata, saya menemukannya ketika jiwa saya berkeliaran sebelumnya. Selain itu, saya melakukan kontak dengan kepala Hall of Souls. Ekspresi setiap orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata tertuju pada Xiao Yan. Kepala Hall of Souls adalah eksistensi yang sangat kuat dan orang paling misterius dalam Hall of Souls. Kekuatannya bisa membelah langit dan membelah bumi. Dia sangat kuat. Apa yang terjadi? Yao Lao bertanya dengan ekspresi muram. Xiao Yan merentangkan tangannya dan dengan kasar menjelaskan kejadian itu sebelumnya. Sepertinya Hall of Souls memang menargetkan api teratai iblis pemurnian. Mereka sudah berjaga-jaga. Yao Lao sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, saya tidak dapat menebak identitas ahli misterius itu. Namun, dia sepertinya adalah teman karena dia telah membantumu. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan masalah kepala Hall of Souls. Munculnya api teratai iblis pemurnian akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang bumi. Pada saat itu, klan kuno itu pasti akan turun tangan. Klan Gu tidak akan menjadi pengecualian. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala Hall of Souls pada saat itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Yao Lao mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giok dan pil obat berwarna merah tua diam-diam melayang di atasnya. Gelombang aura sedingin es yang luar biasa perlahan dipancarkan dari dalam botol giok, menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 kaki dari botol ini. Ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Selama 2 bulan pelatihan Anda, saya dan penatua pertama bergandengan tangan untuk menyempurnakannya. Xiao Yan menerima botol batu giok itu dan rasa dingin naik dari kakinya ke hatinya. Dia menghembuskan nafas panjang. Nafasnya baru saja meninggalkannya ketika itu berubah menjadi pilar es yang jatuh dengan suara retak. Ini memang pil musim semi kuning 9 yin. Saya memiliki guru yang bermasalah dan penatua pertama. Xiao Yan merasakan kegembiraan saat dia segera berterima kasih kepada keduanya. Pil musim semi kuning 9 yin adalah pil harta karun tingkat 9. Sepertinya itu tidak mudah untuk diperbaiki bahkan dengan tetua pertama dan Yao Lao bekerja bersama. Yao Lao tersenyum dan dengan cepat berkata, sekarang semuanya sudah siap, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu lahirnya api teratai setan yang memurnikan. Apakah kita bisa mendapatkannya akan tergantung pada takdir. Bagaimanapun, api teratai pemurnian iblis ini belum ditundukkan oleh siapapun bahkan ketika itu muncul di dunia ini di masa lalu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menyadari betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai iblis yang memurnikan. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan yang terbaik. Xiao Yan, yang telah berhasil melatih jiwanya ke negara surgawi sempurna, secara bertahap menjadi bebas selama hari-hari berikutnya. Mata-mata dari aliansi juga telah dikirim. Mereka mencapai lokasi yang ditemukan jiwa Xiao Yan dan memulai penyelidikan. Tentu saja, aliansi Sky Mansion bukanlah satu-satunya yang melakukan tindakan seperti itu. Sekte dan faksi kuno di Central Plains, yang biasanya tidak menampakkan diri, telah menempatkan fokus mereka pada area itu. Munculnya api teratai setan yang memurnikan telah menggerakkan sebagian besar faksi terbuka atau rahasia yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan pegunungan itu, yang biasanya sepi, menjadi sangat hidup. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama 4 hari lagi.
Xiaoyan, yang sedang duduk di pohon yang menjulang tinggi di paviliun bintang jatuh, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. 2 bulan, satu di atas dan satu di bawah, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang terang di langit perlahan bergeser di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya, mereka membentuk garis lurus. 2 bulan muncul secara bersamaan, 9 bintang sejajar, pasang dunia naik, api iblis turun. Api teratai iblis pemurnian akhirnya turun ke dunia pada saat ini.